Tapi bentar, Emily-nya ini nggak nyadar. Emily-nya nggak nyadar sama sekali. Peka dikit ya Emily ya. Peka ya. Kamu tuh ada kembaran ya, peka ya. Halo Smart Viewers, welcome to Red Book bersama gue Emma dan gue Matthew yang akan membahas konspirasi dan konspirasi. Yes girl, bener Ya. banget. Yes. Aku lihat-lihat hari ini kamu agak ngantuk ya. Ngantuk banget. Karena tadi kesiangan kah? Kesiangan. Soalnya kita lumayan pagi ya teman-teman Smart Viewers, syuting hari ini Pagi gitu, ya, subuh kan? ya jangan-jangan lagi. Enggak sampai subuh. Enggak sampai subuh ya. Enggak sampai subuh. Baik. Cuman agak pagi aja. Betul. Biasa. Tadi kamu kesiangan. Iya kesiangan sih, sama buru-buru jadinya. Terus emang gak dibangunin atau pasang alarm gitu? Nggak ada yang bangunin sendirian. Ya, Ya. kasihan banget ya. Nasib seorang jomblo. Nah, untuk tema pembahasan kita hari ini kita akan membahas Doppelganger. Oke. Yes. Doppelganger ya teman-teman semua, itu berasal dari kata-kata Jerman. Doppel artinya ganda dan juga doppelganger yang artinya itu sebagai kematian atau kayak kepejalan gitu. Jadi beda banget ya sama Beda kembaran yang kita tahu gitu. Iya kan kita tahu kembar anak-anak kembar gitu ya. Oh ini beda. Juga beda sama yang kalau kata orang tuh setiap orang itu punya 7 kembaran di dunia. Dan itu beda juga gak sih ya? Kalau doppelganger itu bener-bener yang mirip banget gitu kan. Yes, bener banget. Bener-bener literally mirip. Walaupun secara biologis beda, tapi secara muka fisik tuh mirip banget. Bener-bener mirip ya. Sampai orang-orang tuh ngira kita tuh punya kembaran gitu. Saking miripnya gitu. Kamu punya kembaran? Aduh, gak punya. Nggak punya. Semoga gak punya doppelganger juga ya. Amin. Soalnya Bahaya, kalau aku bahaya. baca hari ini tuh lumayan creepy si doppelganger ini, Betul. Karena aku dengar juga teman-teman semua, kalau teman-teman menemukan doppelganger atau kembaran teman-teman sendiri itu katanya sudah bentar lagi dijemput ajal. Aduh, serem banget ya. Iya. Aduh. Aku jadi ngebayangin kalau kamu amit-amit ya punya ketemu doppelganger, kamu bakal gimana ya? Gimana tuh ya? Aduh. Nggak usah dipikirin, udah, nggak usah dipikirin, jangan dong. Aku masih pengen Serem hidup banget, ya teman-teman serem ya, masih mau hidup ya. Serem banget, itu serem banget sih. Oke. Nah, untuk di doppelganger ini kita tuh punya beberapa teori konspirasi nih Smart Viewers. Nah bener banget. Jadi mungkin kita langsung aja kali ya, kita breakdown apa ya teori-teori konspirasi yang ada mengenai doppelganger ini. Yes, boleh banget Matt. Oke, pertama doppelganger itu merupakan tanda kematian atau malapetaka nih teman-teman semua nih. Duh, creepy abis Iya, ya. tadi aku bilang sudah dijemput ajal mendekat gitu ya. Katanya kalau teman-teman semua kayak misalnya lihat cermin nih, tiba-tiba ada kembaran teman-teman, tapi kembarannya geraknya beda sama teman-teman semua. Atau enggak misalnya kayak teman-teman lagi jalan di pinggir jalan, tiba-tiba berpapasan sama orang yang mirip kayak kalian, terus tiba-tiba kayak kok mirip lah, kok lu mirip juga kayak yang meme Spider-Man itu loh. Ntar mungkin editor bisa masukin ya, itu yang nunjuk 3 itu ya. Nah itu bener-bener katanya udah dijemput ajal katanya. Serem banget ya. Nggak kepikiran lagi sih. Aduh. Biasa kalau orang mau dijemput ajalnya tuh lewat mimpi, bisa dari mama papanya gitu, atau dari kerabat-kerabat. Tapi ini kayak diri kita sendiri gitu. Langsung di reminder langsung ya, bener ya? Yes, bener banget. Cukup kacau. menyeramkan ya. Kacau. Oke, berikutnya apa tuh, Mak? Nah, selanjutnya ini adalah teori konspirasi kedua adalah manipulasi waktu. Kenapa sih bisa dibilang manipulasi waktu? Karena si doppelganger ini bisa datang dalam wujud masa lalu kita atau masa depan kita nih, Matt. Wah. Gitu. Jadi tujuannya tuh apa? Tujuannya untuk memperingati kita gitu. Jadi mungkin kalau dari masa lalu bisa diperingati untuk masa depannya lebih baik seperti ini gitu. Kill your future. What? You were right. You were right. Oke, yang berikutnya juga ini merupakan fenomena paranormal pasti teman-teman semua ya. Karena kan kita masa sih kita ketemu kembaran kita di pinggir jalan tuh nggak creepy. Bayangin malam-malam jalan nih, tiba-tiba di jalan nih, di sepi. Bila kita berpapasan sama orang, terus kok mirip banget gitu. Serem gak sih? Serem banget sih, karena ketemu orang yang mirip kita aja kita lumayan takut ya. Apalagi Karena kalau kayak dia nggak kembar. pernah gak sih ketemu temen gitu, maksudnya kayak teman kamu bilang, kamu kayaknya mirip sama temen gue deh gini. Terus pas dilihat kayak, bener ya, Iya. kan jadi
ini ya jadi agak takut kayak jangan-jangan gitu Aduh, kan, jangan enggak lah. Mungkin saudara kembar jauh. mungkin sepupu jauh, Mungkin sepupu jauh. gitu, makanya mirip Betul. gitu. Nah, tapi teman-teman semua kalau misalnya paranormal activities ini yang dilakukan oleh seorang doppelganger ini itu mungkin kayak semacam roh-roh mungkin ya roh-roh yang pastinya mau mengganggu kita tapi dalam wujud diri kita sendiri. Betul. gitu. Jadi kayak misalnya kayak kita lagi takut nih malam-malam nih terus rohnya merasa kayak ini bisa gua gangguin nih orang nih. Udah ubah aja lah jadi wujudnya dia gitu. Ya, tapi teori konspirasi ini tuh sebenarnya cukup banyak dialami orang ya. Betul. Ya kan kalau kita dengar paranormal experience orang-orang gitu ya. Jadi emang tapi kamu mau experience sendiri gak sih tuh pengalamannya? Enggak lah gila. Takut banget. Takut banget. ya? Tapi aku penasaran jujur. Pengen coba ngerasain. Tapi gak dijemput aja ya pastinya. Tapi pengen tahu aja gitu loh. Nah, sebelum kamu ngerasain, coba kita dengerin kasus-kasus doppelganger ini. Wah, breaking news gitu berarti ya. Nggak breaking news Nggak sih. breaking news ya. Ya pokoknya doppelganger sendiri tuh sebenarnya punya kasus tersendiri di dunia gitu. Oh, wow. Oke. Boleh. Nah, aku pengen ceritain teman-teman kasus doppelganger ini yang dialami oleh seorang gadis yang bernama Emily Sage gitu. Oke. Jadi mungkin aku ceritain dulu backgroundnya si Emily Sage ini. Boleh. Emily Sage ini seorang gadis yang tinggal di sebuah kota bersama keluarganya. Dan keluarganya ini pun mempunyai bisnis usaha roti. Jadi jualan roti gitu, Matt. Terus suatu saat si Emily Sage ini lagi jalan. Cuman penduduk sekitar itu ngelihat dia, kok dia jalannya berdua. Tapi Emily Sage itu ngerasanya dia jalan tuh sendirian. Bentar, jadi dia jalan berdua nih. Kalau dilihat sama penduduk sekitar. Oh, jadi misalnya kayak Emma jalan sendiri. Tapi lu liatnya gue tuh berdua, jalan berdua. Cuman tuh gue ngerasanya emang gue tuh jalannya sendiri gitu. Wow, oke. Nah makanya sama penduduk sekitar itu dikira gue tuh punya kembaran gitu. Si Emily Sage ini punya kembaran. Paham. Nah akhirnya kabar ini tuh terdengar di seluruh kota yang Emily tinggal. Nah sampai tibalah kabar ini tuh ke keluarganya. Oh, gitu. Jadi keluarga nggak tahu tuh. Keluarganya nggak nyadar nggak gitu. nyadar. Oke. Terus karena gosip-gosip ini si keluarganya ini jadi tahu dan langsung klarifikasi kayak Emily Sage itu nggak punya kembaran. Emily Sage cuma satu orang gitu. Nah penduduk sekitar kan jadi takut ya otomatis kan. Pasti dong kan. Ya kan? Mereka lihatnya dua kan. Iya, kok diklarifikasi cuma satu. Ini tuh diumpetin atau gimana anaknya gitu kan. Diumpetin nggak tuh masukin mana tuh? Diumpetin mana? Bahaya ya. banget. Jangan dong. Nah, ya udah dari situ ya penduduk sekitar jadi takut. Cuman ya udah menjalani hidup seperti biasa. Beberapa tahun kemudian si Emily ini sampailah ke umur yang dia harus bekerja. Oke. Mungkin udah lulus kuliah ibaratnya gitu. Lulus kuliah kita kapan? Kita kapan? Kita masih lama ya. Masih lama ya. Jalani aja masa-masa perkuliahan kita ini. Jadwal kelas gak enak. Aku lanjut ya. Oke, boleh. Nah, saat dia mendapat pekerjaan, keanehan itu selalu bermunculan Oh. gitu. Jadi anehnya itu setiap dia dapat kerjaan, dia tuh selalu dikeluarin atau dipecat gitu. Kok bisa? Ya itu, nggak tahu kenapa. Dia tuh selalu merasakan seperti itu. Dia pun bingung, kenapa ya? Gue tuh kalau dapat kerja selalu dikeluarin atau nggak dipecat gitu. Oh, nggak ada feng shui itu berarti. Feng shui-nya nggak bagus ya. Apes dia, no feng shui itu. Nah gitu, terus habis itu ya udah dia cari-cari kerjaan lagi, dapet deh jadi guru. Cuman guru apa aku nggak tahu. Oke. Nah pas jadi guru si anak-anak murid ini ngelihatnya ada 2 orang yang ngajar. 2 orang yang ngajar. Berarti sama kayak Jadi ada sosok lain. Berarti sama kayak kasus yang awal-awal tuh yang dia berjalan di kota terus Yes, berdua benar itu. benar banget. Okay. Nah, ya. Terus ya udah anak-anak murid mungkin awalnya ngira ya mungkin biasa aja gitu. Mungkin kembarannya atau gimana aku juga nggak ngerti ya. Tapi bentar, Emily-nya ini nggak nyadar. Emily-nya nggak nyadar sama sekali. Peka dikit ya Emily ya. Peka ya. Kamu tuh ada kembaran ya, peka ya. Harusnya peka ya dari Iya. penduduk sekitar juga harusnya Betul. udah peka gitu ya. Ada something wrong with you Emily. Sampai gitu. udah bekerja loh, berarti udah berapa belas tahun berarti ya? Iya dari dia kecil mungkin Iya. ya harusnya. Benar. Sampai dia udah kerja tuh harusnya udah 10 tahun lebih mungkin ya. Yes, pastinya sih. Kalau dilihat dari ceritanya. Nah ya udah, ini aku mungkin lanjut kebesokan harinya atau enggak beberapa hari setelah itu anak-anak murid ngelihat dia tuh lagi menyiram bunga. Nyiram bunga. Tapi di saat bersamaan anak-anak murid ini ngelihat dia tuh lagi ngebersihin apa ya? Kayak sesuatu apa
apa kegiatan di taman. Kayaknya lagi ituin bunga tapi bukan menyiram. Kayak sapu atau apa Oke, gitu. jadi ada 2 Emily yang melakukan kegiatan yang berbeda di sama Yes. waktu yang bersamaan berarti Bener ya? banget. Ai, Padahal kan Emily Ngeri, sebenarnya ngeri. cuma sendiri ya Mm-mm, dan mm-mm. nggak punya kembaran. betul. Nah, anak-anak di sekolah itu kan jadi makin takut ya. Kita aja Gitu. takut ngebahasnya. Ketakutan ini semakin dirasai oleh anak-anak murid Mm-mm. ketika ada 2 orang murid ini, dia ke Emily yang lagi menyiram bunga, Mm-mm. tapi setelah disentuh kan mau nyapa kan kayak Betul. halo miss gitu kan Mm-mm. misalnya, cuman dia menghilang tiba-tiba. Loh, kok hilang? Ya kan, lu kamu bayangin kalau misalkan dia jadi pengajar SD terus pas begitu disapa dia hilang, kan agak serem banget ya buat anak SD ya. Berarti ini gak sih yang tadi kita bilang gak sih, roh gak sih? Yes, benar. Oh. Ini berhubungan dengan teori konspirasi yang kamu bilang Iya, tadi berarti gitu. kayak roh gitu Dalam ya. wujud roh gitu. Wow, oke. Nah, ya udah dari situ ya anak-anak murid ya pasti ketakutan banget lah. Gitu. Akhirnya anak-anak murid itu cerita ke orang tua mereka dan orang tua mereka jadi takut dan memindahkan anak-anak mereka ke sekolah lain. Astaga. Nah, akibatnya kan sekolah itu jadi sepi ya, Benar, otomatis benar ya. banget. Dan Emily pun dikeluarkan gitu. Oh, astaga. Yes, benar banget. Nah, ceritanya tuh seperti itu kurang lebih. Nah, Oke. jadi sampai sekarang tuh kita nggak tahu nih si Emily Sage ini sebenarnya punya kembaran atau emang gimana gitu. Nah, aku juga ada cerita nih. Oh, kamu juga ada? Mungkin aku baca tahunnya karena ini ada tahunnya nih. Oh iya, boleh. Oke, jadi kasusnya ini bernama Dr. Wynne Westcott. Win Westcott. Jadi Oke. pada tanggal 12 April 1888 teman-teman semua, sebuah kejadian aneh terjadi di British Museum London yang melibatkan fenomena doppelganger dan juga penampakan seseorang yang tampaknya berada di 2 tempat yang berbeda dalam waktu yang sama nih. Wah, sama ya cita-citanya ya. Mirip sih. Bener. Jadi ada beberapa kasus juga nih. Jadi ada beberapa orang juga yang terlibat nih, bukan 1 orang juga. Oh, ini bukan cerita Ada Win korbannya. Westcott sendiri. Ada korbannya. Oh. Kan kalau Emily Sage itu kan dia cuma jalan terus lihat banyak orang, dia juga nggak nyadar kan. Terus teman-teman anak-anaknya nyentuh doppelgangernya hilang kan. Benar-benar. Nah kalau ini sampai bikin kebingungan semua. Sampai ada korbannya juga. Wow. Oke, jadi awalnya kita perkenalkan dulu ada Dr. Wynne Westcottnya sendiri sebagai seorang ilmuwan yang terkenal teman-teman, dan juga ada Dr. Pendeta Whitty Lemon yang seharusnya dijadwalkan bertemu dalam museum tersebut nih. Tapi setelah Mrs. Salmon, ada juga tokoh ketiga, Mrs. Salmon berpamitan dengan Dr. Westcott dan berjalan melewati Pendeta Lemon, ia menolak kembali karena nggak kasih tahu kalau Pendeta Lemon tuh udah balik ke Dr. Westcottnya nih. Aku juga bingung nih karena kan mereka bertiga barengan jadi kayaknya nih. Kayak barengan. Terus tiba-tiba Pendeta Lemon itu langsung ngomong ke staf museum, ngomong sama juga ke dokter rekannya Mrs. Salmon. Mereka ngomong, kemana Dr. Westcott? Hilang, katanya hilang. Padahal staf-staf museumnya bilang Dr. Westcott baru masuk ke museumnya. Oh. Nah gitu. Dan juga yang bikin ngerinya lagi ya, mereka kan memutuskan untuk mencari kondisinya Dr. Westcott ini kan. Iya. Mereka cari kemana sih Dr. Westcott ini dari pagi, siang, sore, malam. Tanya staff-staff, kan dulu nggak ada CCTV ya. Yes, benar. Benar, nggak ada CCTV apalagi tahun 800-an ya kan. Jadi mereka mencari dan akhirnya mereka ketemu kalau Dr. Westcott itu cuma ada berbaring di rumah sakit. Oh, aslinya lagi. Berbaring. Maka sampai Berbaring. korbannya tuh diri dia sendiri. Dibayangin. Dia punya doppelganger yang berjalan-jalan sampai katanya minta appointment ketemuan sama Oh my Dr. God. Lemon itu. Berarti Pendeta Lemon. Berarti doppelgangernya ini udah sampai berinteraksi dengan orang lain gitu. Iya, bayangin. Dan ini Oh my interaksi God. bukan tadi yang katanya Emma bilang kasusnya Emily yang disentuh hilang. Beneran interaksi langsung. Oh my god. Jadi dia si doppelganger ini bisa Yes. apa ya? Bisa apa aja gitu. Iya. Jadi orang asli bisa, jadi hantu pun bisa Bener, gitu kan. dan ini bener-bener aku juga pas baca dan aku baca lagi tuh shock banget karena ternyata beliau tuh dari pagi udah sakit. Dan dari rumah sakit sama keluarga semua dari pagi. Oh my god. Tapi bayangin Oke. siangnya katanya beliau masuk ke museum itu ketemu sama Miss Pendeta Lemon dan juga Miss Salmonnya itu sendiri. Bayangin. Gitu teman-teman semua, bayangin doppelganger bisa segitunya loh. Iya ya. Orang-orang lagi ngira dia kerja tapi aslinya lagi sakit gitu Iya, kan. lagi sakit. Lumayan menyeramkan juga Iya, ya jangan-jangan- cerita-cerita doppelganger ini. Iya, jangan-jangan dia mau aktif kali tapi badannya nggak kuat, mungkin
jiwanya kali yang keluar, batinnya keluar kali. Mungkin sebelumnya si apa yang jadi doppelganger ini udah pernah ketemu dengan sosok aslinya. Jadi mungkin bikin sakit atau gimana gitu. Bisa aja, karena Ya kan kan? balik lagi kan ini doppelganger banyak teori teman-teman ya. Mungkin karena dia paranormal activities lagi, sekali lagi dia tanda kutip mungkin dikutuk atau gimana kali ya. Terus juga aku kalau baca-baca lagi, aku research lebih ya dalam lagi. Kan mereka mau ketemu pendeta nih. Ada hubungannya kan, roh-roh pendeta, kebayang? Domine, virtute diaboli. Repelle Domine, virtute diaboli. Nah, teman-teman Smartverse di rumah pada percaya nggak nih kira-kira sama sosok doppelganger ini? Nah, kalau Emma gimana Emma? Kalau aku 50-50 sih, soalnya ada kasusnya juga kan. Iya, betul-betul. Cuman kita juga nggak tahu ya sefakta apa kasus yang beredar gitu. Benar. Informasi yang beredar. Kalau aku sih jujur yang kasusnya Dr. Westcottnya sampai kaget. Kenapa? Karena doppelgangernya kan sampai beneran ini ya. Berinteraksi Iya. ya dengan manusia aslinya. Ada tubuh Iya, iya. fisiknya gitu kan. Sedangkan kalau yang Emily ini kan dia cuma dalam bentuk roh ya kan. Yes, bener banget. Jadi aku kayak sama kayak Emma 50-50 juga teman-teman smart viewers, tapi ya kita berharap sekali lagi jangan sampai ketemu beneran Yes, ya. benar. Bahaya banget teman-teman. Nah, itu aja teori-teori konspirasi dari aku dan Matthew. Bener banget. Buat teman-teman Smartverse di rumah, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe akun YouTube channel Binus TV and Binus TV Club. Nah teman-teman jangan lupa juga untuk follow IG akun sosial kami yaitu @binustv_club dan juga @binustv, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi yang ada di YouTube ya teman-teman ya. Yes, benar banget. Dan gue Emma. Dan gue Matthew. Peace out.